Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Tal'ah bin Ubaidillah bermimpi. Dia bermimpi terhadap dua orang sahabatnya. Sahabat yang pertama adalah sahabat yang ikut berperang jihad fisabilillah. Dua orang, yang satu orang meninggal, yang satu orang lagi tidak meninggal, masih hidup. Tapi yang masih hidup ini akhirnya dia meninggal setahun setelah itu, meninggal karena sakit. Lalu Tal'ah bermimpi dia berada di pintu surga. Ada yang memanggil. Yang dipanggil pertama masuk surga itu adalah yang meninggal, kawannya yang meninggal yang sakit ini tadi. Bukan yang meninggal karena berjihad tadi. Tak lama itu baru dipanggil yang meninggal karena jihad fisabilillah, meninggal karena berperang di jalan Allah. Lalu Tal'ah ini bercerita kepada sahabat-sahabatnya, tak ada yang percaya. Karena kalau orang yang meninggal karena berperang di jalan Allah, maka itulah sesungguhnya yang pertama masuk dalam surga, yang dijamin masuk dalam surga. Tapi ini kebalik, orang yang meninggal karena sakit dulu masuk dalam surga, baru yang meninggal karena jihad fisabilillah. Lalu cerita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil si Tal'ah bin Ubaidillah ini, ditanya, wahai Tal'ah, tetap berceritakan bagaimana mimpi yang sebenarnya. Diceritakan. Apa kata Rasulullah SAW? Mimpi Tal'ah bin Ubaidillah adalah mimpi yang benar. Lalu mengapa orang yang meninggal karena sakit lebih dahulu masuk ke surga daripada orang yang mati karena berperang di jalan Allah? Karena orang yang sakit tadi, jadi setelah dia berperang, dia masih hidup. Setahun dia baru meninggal karena sakit, ternyata dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena dia berjumpa dengan bulan Ramadan, maka disinilah dia mendapat barakah. Dia mendapat berkah. Boleh jadi dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mengapa setiap kaum muslimin dan muslimat ketika masuk bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Itu yang terus kita doakan, memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan sehingga setiap orang merindukan berjumpa dengan bulan Ramadan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena mendapatkan keberkahan. Ramadan disebut dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Mengapa tidak berkah? Ibadah sunat pahalanya menjadi wajib. Kemudian ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 7 kali. Luar biasa. Mengapa orang berlomba-lomba membaca Al-Quran? Karena pahalanya besar. Ada orang one day one wish.
ada one day one khatam. Para ulama dulu one day 3 khatam, satu hari 3 kali khatam baca Al-Quran. Luar biasa. Mengapa? Karena mereka tahu betapa besar pahala ketika mengaji di bulan Ramadan. Kalau orang yang paham tentang ini di bulan Ramadan, dia tidak lepas dari Al-Quran. Ada yang 1 kali khatam, ada 2 kali, ada 3 kali, ada 7 kali. Semakin banyak, maka semakin banyak faedah, pahala yang kita dapatkan, saudara-saudara. Apa lagi keberkahan yang kita dapat di bulan Ramadan? Kesehatan. Kadang-kadang kalau kita jam segini ini, siang ini biasa udah lapar kalau kita belum makan. Tapi kalau bulan Ramadan tak apa. Ada apa? Kalau bulan Ramadan tak apa, cuma lemah saja badannya. Karena ketika sahur kita sudah berniat, kita berniat sahur untuk puasa, sehingga otak memerintahkan kepada perut, wahai perut, nanti kau jangan lapar ketika siang hari. Kalau kau pun lapar, tak ada makanan masuk. Perintah dari otak kepada perut, sehingga perut pun tahu diri dia. Yalah, aku tak akan lapar. Kenapa? Karena niat. Makanya kalau kita sahur, jangan lupa niat. Karena niat itu yang menentukan. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berkah di bulan Ramadan sehingga orang rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Ada sahabat-sahabat kita mungkin tak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Orang tua kita, keluarga kita, suami, istri, anak kita tak bisa berjumpa dengan Ramadan. Padahal orang merindukan berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua hanya menghitung hari lagi kita, hanya beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit di bulan Ramadan, karena kita akan benar-benar fokus atau konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita orang merindukan dengan bulan Ramadan? Karena Ramadan merupakan bulan ampunan. Ramadan disebut dengan bulan pembakaran, membakar semua dosa-dosa kita. Kita semua adalah para pendosa. Tak ada di antara kita yang tak punya dosa. Apakah itu dosa nyata atau dosa yang tidak nyata? Apakah itu dosa besar maupun kecil? Apakah itu dosa yang sengaja maupun tidak disengaja? Banyak dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Lalu di bulan Ramadan inilah kita membakar semua dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, walaupun dosa kita setinggi gunung, seluas langit, seluas samudra, seluas bumi, tapi ketika di bulan Ramadan ini kita menangis di hadapan Allah, menetes air mata kita akui semua dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah, dan kita berasa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Inilah orang merindukan kehadiran bulan Ramadan. Orang merindukan untuk bersua dengan bulan Ramadan, ingin untuk membakar semua dosa-dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika malam Ramadan manfaatkan untuk melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, dan salat-salat sunnah lainnya. Kita tambah salat-salat kita, karena sesungguhnya pada malam-malam bulan puasa itu Allah menurunkan para malaikatnya menerima doa-doa atau ampunan dosa para hambanya,
dan dipersembahkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah orang-orang ketika malam Ramadan dia tidak mau untuk melakukan qiyamul lail, dia tidak mau melakukan beribadah. Kadang-kadang ada yang sibuk main domino, menunggu sahur dia main domino, dia main catur, dia berbual dengan kawan-kawannya, dia sibuk dengan dunia. Padahal Allah menyiapkan bulan Ramadan itu untuk beribadah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Boleh jadi. Kalaulah tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, apa yang kita lakukan? Tentu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, kita wafat setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan baik kena diampuni dosa-dosanya. Tapi Ramadan lewat, dia tidak mendapat ampunan, maka akan merugilah orang-orang yang seperti ini. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita. Kita siapkan fisik kita, kita siapkan iman kita, kita siapkan harta kita. Karena harta digunakan untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk sahur, untuk berbuka. Perlu harta itu. Kalau orang-orang tua kita dulu ketika akan Ramadan, dia sibuk mengumpulkan beras sampai 2 karung, 3 karung. Dia mengumpulkan minyak lampu, karena dulu tak ada listrik. Dia mengumpulkan apa? Gula, kelapa, minyak goreng. Mengapa? Karena mereka orang-orang tua kita dulu tak bekerja dari bulan Ramadan karena ingin fokus beribadah. Begitu orang-orang tua kita dulu mengajar kita. Tetapi kita sekarang yang bekerja, silakan bekerja. Tetapi ingat bahwa jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya, dan semoga kita semua bersuai dengan bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi